Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Galal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Radiyallahu ankum. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita memasuki halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisah. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Al-buka'u ala salasati aujuhin. Ahaduha min khawfi azabillahi ta'ala. Wathani min rahbatis sukhti. Ay min khawfi ghadabillahi ta'ala. Wathalisu min khasyatil qati'ah. Ay min khawfil bu'di anillah wa i'radihi ta'ala anhu. Fa ammal awwalu fahuwa kafaratun lidzunubi wa amma tsani fahuwa taharatun lil uyubi wa hiya ma tankusu martabatun wa amma tsalisu fahuwal wilayah ay pana'ul baki an nafsihi liqiyamihi inda rabbih ma'aridul mahbubi wa huwallahu ta'ala. Fasamratu kafarati dzunubi an-najatu minal uqubati fil akhirah. Wa samratu taharatul uyubi an-naimul muqimu ad-daimu wad darajatul ula fil jannah. Wa samratul wilayah ma'aridul mahbubi husnul bisarati al khairul ladzi yataghayyaru bihi bisrul wajhi min ajlil farahi minallahi ta'ala birridha ay bi khusuli ridahu ta'ala anhu wa birru'yati li dhatihi ta'ala min ghairi muqabalatin wa ziyaratul malaikati iyyahu wa ziyaratul fadilati ay al khair wa ziyadatul fadilati ay al khair ila akhirih. Al maqalatul khamisah. Makalah yang kelima an Aliin radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, moga-moga Allah meridhoinya. Wa karrama wajhah. Al-buka'u, menangis itu, kata Sayyidina Ali, ala salasati aujuhin, ada 3 wajah, ada 3 cara. Ahaduha, salah satunya orang yang menangis min khawfi azabillahi ta'ala, karena takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim, ketika dia membaca Al-Hadis, ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan mau'izah, kata-kata hikmah dari ulama tentang yang namanya begitu dahsyatnya azab Allah nanti pada hari kiamat. Orang ini sering menangis. Orang ini sering menangis ketika dia berdiri, ketika dia ruku dan ketika dia sujud, ketika dia munajat kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dijebloskan ke dalam api neraka yang menyebabkan azab Allah terus menimpa kepada dirinya. Orang yang seperti ini sering menangis karena takut azab Allah, karena dia menengok ke belakang banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan,
Banyak kewajiban-kewajiban yang diperdukan Allah yang dia tinggalkan. Banyak perbuatan yang diharamkan Allah yang dia lakukan. Sering dia menangis, mengingat kelalaiannya, mengingat keteledorannya di dalam menjalankan perintah Allah. Kadang-kadang dia lalai dari menghindarkan diri dari apa yang diharamkan Allah. Dia tahu perbuatan itu diharamkan Allah, tapi dia lakukan. Rupanya Allah bukakan pintu hatinya, hadirin sekalian, dia sering menangis. Ketika dia beribadah kepada Allah sering menangis. Ketika dia beristighfar dia sering menangis. Takut kalau ibadah yang dia lakukan tidak diterima Allah. Takut kalau dosa yang begitu banyak yang dilakukan tentunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini nangis yang murni. Belum lagi takut azab Allah. Karena apa? Karena sering berbuat durhaka kepada orang tua, kepada ayah dan bundanya. Sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sering membuat sakit hati kedua orang tuanya. Jangan sampai azab Allah itu melanda kepada dirinya. Ya Rabb, sering dia menangis. Takut juga kalau punya anak gak berbakti kepadanya. Ya Rabb. Nih. Wasani yang kedua, min rahbatis sukhti ay min khawfi ghadabillah. Yang kedua karena takut murka Allah. Ay min khawfi ghadabillah. Dia menangis karena takut murka Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja murka Allah yang Allah berikan kepadanya itu di dunia ini. Pada umumnya hadirin sekalian, di antara murka Allah yang dipercepat di dunia ini adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kita durhaka sama orang tua kita, hadirin sekalian, bisa murka Allah itu Allah timpakan di dunia ini. Makanya kalau masih ada ayah bunda kita, masih ada ayah mertua dan ibu mertua kita, tunjukkan bakti kita kepada mereka. Jangan karena ulah kita yang membuat sakit mereka, menyebabkan murka Allah Allah turunkan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Cari redha Allah lewat keridhaan orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridha Allah tergantung redha orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita redha dengan apa yang kita lakukan, ayah kita senang dengan apa yang kita lakukan, ibu kita senang dengan apa yang kita kerjakan, mertua kita bangga dengan apa yang kita lakukan, berbagai macam prestasi yang kita lakukan menyenangkan mereka, Allah pun ikut senang hadirin sekalian. Begitupun sebaliknya, kalau sebentar-sebentar kita, perilaku kita, bisa ucapan kita membuat orang tua kita sakit, ucapan kita membuat orang tua kita itu tersinggung, yang kadang-kadang terus meneteskan air mata karena sakit apa yang keluar dari mulut anaknya, yang mestinya bisa menyenangkannya. Anak yang bisa menjadi pelipur lara justru sebaliknya. Anak yang kadang-kadang sering mendatangkan malapetaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak sekarang ini hadirin sekalian, perilaku anak-anak di era milenial ini, yang mereka itu dengan terang-terangan menyiksa, memukuli, menggebuki ibu kandungnya sendiri, membunuh ibu kandungnya sendiri karena urusan dunia, karena pengaruh pergaulan yang rusak, bergaul dengan orang-orang yang suka mengkonsumsi narkoba, akhirnya seperti itu, tidak punya uang untuk membeli narkoba, habis orang tuanya diseret-seretnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini terjadi. Begitu juga kalau orang tua kita marah sama kita, Allah jauh lebih marah lagi. Nah, makanya nanti cari, kalau kita ingin punya anak taat bakti sama kita, tunjukkan bakti kita sama mereka. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Bakti sama orang tua kalian. Nanti kalian punya anak bakti lagi kepada kalian. Saya rasa tidak ada di belahan dunia ini yang namanya orang tua yang tidak menginginkan anaknya taat dan bakti sama orang tuanya. Begitu juga kita punya anak,
Nggak ada seorang anak manusia yang tidak pengen berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, oleh karenanya tanamkan kecintaan kepada Allah. Biasakan anak-anak kita ke masjid, ke mushola berjamaah. Biasakan menghadiri majelis-majelis ilmu. Biar dia mengetahui kewajiban-kewajibannya, baik kewajibannya kepada Allah, kewajibannya kepada Rasulullah, kewajibannya kepada siapa? Kedua orang tuanya. Biar dalam mengharungi kehidupan ini yang ada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cari hadirin. Wasalis yang ketiga, min khasyatil qati'ah, orang yang menangis. Sering dia menangis karena takut al-qati'ah, terputusnya ya dirinya itu dari rahmat Allah. Min khawfil bu'di anillah, karena takut jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'radihi ta'ala anhu, dan berpalingnya Allah ta'ala daripadanya. Rahmat Allah. Harapan kita senantiasa bercucuran nama kita. Kalau kita sudah berdiri menghadap kiblat, hadirin sekalian, itu bercucuran karunia Allah di atas kepala kita. Begitu banyak karunia Allah yang bertaburan di atas kepala kita. Sampai kita rukuk. Ketika rukuk itu yang namanya karunia Allah meliputi segenap tubuh kita. Ya Rabb, begitu luar biasa. Sampai kita iktidal dengan tumakninah. Sampai ketika kita sujud langsung kita nempel dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umpamakan Allah ada kakinya, maka kita berada di bawah kaki Allah. Tapi Allah tidak berkaki. Kalau Allah punya kaki sama dengan kita, tapi dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala nempel di situ. Kita konsentrasi di situ, hadirin sekalian. Nah, di sini banyak orang-orang yang menangis. Ketika sujud, dia menangis. Kenapa? Takut dari yang namanya terputusnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ketika kita sujud, dianjurkan banyak doa yang penting-penting. Kepada saat itu adalah saat-saat yang sangat istijabah, ya, dimana kalau kita memerlukan sesuatu kita minta, karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Nih, nah pada saat itu pikiran kita harus konsentrasi betul dengan karunia Allah yang bertaburan di atas tubuh kita dan menempel kita dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ini jangan sampai rahmat Allah jauh. Karena kalau kita jauh dari melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak lagi kita suka mengerjakan apa yang dianjurkan oleh beliau Rasulnya sebagai utusannya, kita tidak lagi melaksanakan apa yang disunahkan beliau, bisa jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'radihi ta'ala anhu. Kalau rahmat Allah sudah jauh dari kita, bisa-bisa Allah berpaling dari kita, hadirin sekalian. Kalau Allah sudah berpaling dari kita, na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak ada lagi pandangan rahmat, pandangan kasih sayang dari Allah. Bisa min ahlin nar kita. Nih, ya. Fa'ammal awwalu, adapun yang pertama, maksudnya tangisan yang pertama karena takut azab Allah. Apa hikmahnya? Keuntungannya dari kita orang yang menangis karena takut azab Allah? Fahuwa kafaratun, itu menjadi kifarat. Menangisnya itu menjadi penghapus. Menangisnya itu menjadi pembersih lidzunub, bagi berbagai macam dosa-dosa. Dzunub jamak dari dzanbun. Berbagai macam dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, tangisan tadi bisa membersihkan berbagai macam dosa kita. Subhanallah. Nih, ya. Bukan nangis kita itu, kadang-kadang nangis kita lain. Ya, urusan dunia nangis. Bini enggak pulang, nangis. Ya Rabb. Laki enggak pulang, nangis tuh. Karena urusan dunia kita itu sering gagal, nangis. Ame dosa kita ingat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mestinya kalau kita di dalam usaha sering mengalami kegagalan, tentunya kita banyak menangis.
Kita banyak istighfar. Barangkali banyak perbuatan dosa yang kita lakukan yang menyebabkan apa? Menyebabkan Allah itu jauh dari kita. Rezeki kita enggak makmur, rezeki kita enggak Allah kucurkan nama kita. Bisa juga kita itu enggak banyak doa sama orang tua kita. Mestinya kalau kita ingin rezeki kita makmur, doa sama orang tua kita biar banyak. Sebab ada hadis yang menyatakan iza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini fayanqati'u minhu ar-rizqu. Iza tarakal abdu, apabila seseorang itu telah meninggalkan ad-du'a, berdoa lil walidaini kepada kedua orang tuanya, yanqati'u minhu rizqu, maka terputuslah dari orang tersebut ar-rizqu yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Ya, ini hadis. Barangkali kalau redaksinya agak ada yang kurang, enggak jadi persoalan. Hadirin sekalian, nanti kita lengkapi. Jadi kalau rezeki kita itu sudah udah enggak mau lagi kita doa sama orang tua kita, yang menyebabkan rezeki kita itu morat marit kagak jelas. Kembali, kalau orang tua yang kita yang sudah meninggal dunia, doain, banyakin istighfar, banyak baca Fatihah, sering baca Fatihah. Satu Fatihah buat ayah kita, satu Fatihah buat ibu kita. Tuh kan begitu. Satu Fatihah lagi buat mertua kita, ibu mertua kita, baca Fatihah. Paling tidak kita baca selepas sholat 5 waktu, astaghfirullahaladzim li walidayya, astaghfirullahaladzim li walidayya. Perbanyak istighfar. Ini hadirin sekalian, nangis di situ. Ini yang dikatakan fa'amal awwalu fahuwa kafaratun lidzunub, tuh bisa menggugurkan berbagai macam dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Wa amma tsani, adapun tangisan yang kedua, fahuwa, maka dia itu tangisan taharatun lil uyub, akan membersihkan berbagai macam aib, berbagai macam cacat, berbagai macam kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Wahia, dan dianya itu taharatul uyub amatan kusu martabatun, sesuatu yang bisa mengurangi martabat kita. Artinya kalau di dalam tubuh kita itu, dalam diri kita ini ada cacatnya, bisa mengurangi martabat kita itu, hingga menyebabkan kita itu ada kekurangan-kekurangan. Nah, tangisan yang kedua ini bisa membersihkan berbagai macam aib, berbagai macam cacat yang ada pada diri kita. Tuh, ya. Bukan nangis apa ya? Nangis mati buaya apa gimana? Kan begitu ya, bukan aja. Air mata buaya, air mata buaya, bukan ya hadirin sekalian. Kalau ada maunya bininya nangis, kan begitu ya. Habis ini yang ketiga. Wa amma tsalis, adapun tangisan yang ketiga, bahwal wilayah, itu merupakan wilayah. Apa yang dimaksud wilayah di sini? Panaul baki, panaknya al-baki, orang yang menangis itu, an nafsihi, dari dirinya. Artinya suatu saat dia akan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat, yang namanya kita akan meninggalkan kehidupan yang glamor ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dia sadar bahwa sebentar dunia ini akan dia tinggalkan. Tuh, ya. Sehebat apapun ilmu yang dia miliki, setinggi apapun juga, harta kekayaan yang dimiliki sebanyak apapun juga, jabatan yang paling tinggi yang diraihnya, sebentar akan dia tinggalkan. Semuanya fana. Tuh, ya. Semuanya sifatnya fana dan akan hancur, akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. An-nafsi, dari dirinya. Tuh, ya. Kenapa liqiyamihi, akan berdirinya dia si hamba tadi inda rabbihi, di hadapan Rabbnya, Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb. Tuh, nih memang nangis ini gampang-gampang susah.
susah-susah gampang. Ada orang yang air matanya sangat kering sekali. Ada apaan aja orang pada nangis, dia kagak nangis. Ada yang model begini teh. Kalau memang kita pengen nangis juga supaya susah banget kita nangis, olesin apaan? Wah, minyak angin ya. Cabai rawit deh biar gampang nangis. Allahu Akbar. Ada orang yang model begini. Hadirin sekalian, susah banget nangis. Amin nangis, ya Rab tuh ya. Mendapat melihat apapun juga yang kelihatannya orang pada sedih, menangis, dia gak nangis. Biasa aja. Ini air mata yang sangat kering. Hadirin sekalian, ya Rab tuh ya. Kalau memang begitu nggak apa-apa. Olesin apa? Minyak angin. Biasanya Mang Haji Madinah suka kasih minyak angin. Saya bawa terus minyak anginnya nih. Jadi kalau ngantuk-ngantuk dikit olesin mata kita terang. Kan begitu ya tuh. Luar biasa, subhanallah. Ma'aridul mahbub. Jadi beserta keredoan yang dia cintai. Siapa yang dicintai? Wallahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisannya itu tangisan yang mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, Allahu Akbar. Ini luar biasa hadirin sekalian. Fasamratu kaffaratil dzunub. Masih pengarang kitab ini mengomentari. Fasamratu maka buah. Kaffaratul dzunubi, dihapuskannya berbagai macam dosa itu an-najatu binal uqubat, adalah keselamatan dari berbagai macam iqab, keselamatan dari berbagai macam azab Allah, keselamatan dari berbagai macam siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini yang kita cari tuh. Kita banyak berdoa, kita banyak munajat kepada Allah biar Allah jauhkan diri kita dari berbagai macam siksaan tuh. Fil akhirah, di akhirat nanti. Nah, kalau memang kita sudah selamat dari berbagai macam iqab Allah subhanahu wa ta'ala, surganya Allah yang Allah akan berikan kepada kita. Wa samratu taharatil uyub, dan buah daripada taharatul uyub, buah daripada pembersihan dari berbagai macam aib, an-naimul muqimu, kenikmatan yang ad-daimu, yang kekal, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang terus menerus Allah berikan, berbeda dengan kenikmatan yang sekarang ya. Kenikmatan yang Allah berikan sama kita sekarang sifatnya nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Tuh, kayak kita orang-orang tua, Ustaz Haji Furqani ya, masih muda kita gagah-gagah ya, punya daya tahan tubuh kita kuat, kita bisa lari dulu, muteri lapangan bola bisa 3 kali 4 kali, kan begitu ya, masih muda. Tuh Ustaz Hafiz apalagi larinya kenceng dia tuh, luar, kan begitu ya. Kalau sekarang jangankan lari, jalan dari satu gawang ke gawang aja udah ngorong. Udah ngos-ngos, udah ngorong udah. Dulu kita begitu masih muda ya. Tuh ya, kita jalan, kita lari kemana aja itu ya. Saya pernah ngikutin juga dulu latihan yang kayak anak-anak, saya demen juga ya. Lari dulu, latihan karate, saya ikut-ikutan ya. Dari Cikuku lari sono sampai Gelanggang Pasar Minggu. Sampai di sono kita udah ditungguin. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi sono langsung diadu gitu. Wah, elah. Tapi iya gitu ya. Dulu nggak pakai begini ngorong-ngorong kan begitu ya. Kalau sekarang ya ngeliatin orangnya udah gemeteran degul kita duluan ya, itu udah goyang gitu. Dulu itu kenikmatan ya. Dulu Masya Allah nikmat, kesenangan luar biasa. Lagi dulu Ustaz Furqani ganteng, ya Ustaz Hafiz ganteng. Sekarang makin ganteng kan gitu ya. Allahu Akbar ya. Dulu kita makan apaan aja pagi ya, mau pagi-pagi habis subuh cuaca dingin apaan makan durian udah enak aja.
Nah, jambu kelutuk kita makan di empang udah enak aja itu. Belum mandi di empang kecapi udah gak ada yang kenal, anak-anak milenial nih kenal kecapi. Itu udah asik aja dulu. Ya, tapi semuanya terus nggak ada yang abadi. Bini kita masih muda cakep banget. Loh, rambutnya hitam, keriting, ikal mayang, hidungnya mancung, giginya sempurna. Sekarang ya tuh yang cakep udah mulai apa? Turun. Semuanya turun. Pipinya turun. Makin ke bawah makin turun. Makin ke bawah makin turun. Allahu Akbar. Enggak ada yang abadi. Giginya udah mulai kurang atu-atu. Kalau dibuka hijabnya, warna rambutnya udah apa? Warna-warni. Ya salam. Ini enggak ada yang mukim. Sebentar. Makin kesini apa kita makin kuat? Enggak, makin loyo dan makin loyo. Makin banyak harta kita, nafsu kita makin tinggi, tapi dampaknya kalau kita makan yang enak-enak, luar biasa. Makan daging kebanyakan sedikit, kolesterolnya naik. Makan aja sop kambing banyakan sedikit, naik darahnya. Makan aja yang enak, makan gado-gado kebanyakan sedikit, kakinya pada kaku. Asam uratnya muncul. Kan naik semuanya. Dulu kita nggak kenal asam urat, nggak kenal kolesterol. Kalau sekarang, makan yang kerasan sedikit, giginya ocel. Tuh ya, giginya ocel. Allahu Akbar. Ini kenikmatan dunia. Kenikmatan sebentar akan hilang, sebentar akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Kan begitu ya. Ini dicari. Kalau kita lihat wa tamratu taharatil uyub, buah daripada pembersihan aib itu an-naimul mukim, nikmatan yang abadi, ada ibu yang terus menerus, yang langgeng. Enggak kayak sekarang, ya, enggak kayak sekarang tuh. Habis deh kegagahan kita, kekuatan kita, daya ingat kita sudah menurun tuh. Wad darajatil ula, dan derajat yang tinggi fil jannah, di surganya Allah. Ini yang jadi target kita. Tuh, ya. Makanya jangan terlalu kaget kalau kita lihat orang yang banyak hartanya, apalagi dengan orang yang suka maksiat. Banyak hartanya digunakan, hartanya hanya melulu untuk berbuat apa? Hal-hal yang tidak baik. Jangan iri sama yang begitu. Sebentar, kan begitu ya, bentar tuh. Kita semangat. Kita spirit kita ya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala, terus dengan cara pembersihan dosa kita. Di samping hadirin sekalian, memang kita ingin dibersihkan dari berbagai macam dosa, angkat derajat orang tua kita. Angkat derajat orang tua kita. Ada hadis Nabi yang mengatakan kalau kita baca surat Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali, udah lupa kali ya. 10 kali itu Allah buatkan kita istana nanti di sono. Makanya kirimkan baca Al-Ikhlas. Paling nggak baca Fatihah, baca Al-Ikhlas 10 kali. Kita niatkan pahalanya buat siapa? Ayah kita. Kita baca Fatihah 10 kali, kita niatkan pahalanya buat siapa? Ibu kita. Tuh, biarin sederhana istana kita di dunia ini, tapi kita banggakan orang tua kita. Sering kirim-kirim. Itu yang namanya bacaan-bacaan, di antaranya Al-Ikhlas. Tuh. Baca 10 kali, Allah buatin istana buat kita yang baca. Apalagi kita kirimkan buat siapa? Orang tua kita. Subhanallah. Wa tamratul wilayah, dan buah daripada wilayah itu ma'aridul mahbub, beserta keriduan yang dia cintai, husnul bisarah, bagusnya bisarah, yaitu wajah kita, ya, temperamen kita bagus. Al khairu, yakni kebaikan, alladzi yataghayyaru bihi, yang bisa berubah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bisrul wajhi, itu roman muka kita. Orang kalau lagi senang, roman wajahnya itu selalu apa? Ceria. Kalau lagi mendapatkan kesulitan, kedukaan, biasanya wajahnya apa? Suka pucat pasi. Nanti orang-orang yang mendapatkan tamratul wilayah, buah daripada wilayah,
selalu wajahnya berseri-seri. Subhanallah. Nah, berserinya ini nggak kenal waktu, nggak kenal cuaca. Dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, itu wajahnya selalu berseri. Min ajlil farah. Karena semata-mata girang. Mendapatkan ganjaran, balasan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hasil jerih payah kita, hasil karya kita, hasil amal ibadah yang kita lakukan, Allah perlihatkan. Subhanallah. Kayaknya ketika kita memandang, luar biasa. Hadirin, jangankan di akhirat sana, orang-orang yang senantiasa melakukan berbagai macam amal kebaikan, belum lagi ruhnya copot dari jasadnya, belum lagi ruhnya meninggalkan tubuhnya, Allah sudah perlihatkan. Allah sudah perlihatkan, hadirin sekalian. Kita biasa baca surat Al-Waqiah, ya. Kita baca mau malam Jumat atau setiap malam kita baca. Ada ayat yang berbunyi idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Wa idza balagatil hulqum, apabila ruh kita sudah sampai di sini nih, di lak-lakan kita. Ruh kita mau sudah sampai sini, tenggorokan kita. Belum lepas. Mata kita masih melek. Mata kita masih melek nih. Iza balagatul hukum wa antum, dan kalian hina idzin ketika itu tanzurun, bisa melihat. Melihat apa? Apa yang kita lakukan selagi hidup. Amal perbuatan yang kita lakukan selagi hidup, belum lagi ruh kita ini lepas, Allah sudah perlihatkan. Orang yang amalnya banyak, ibadahnya tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, ketika sakaratul maut mulutnya tersungging. Kadang-kadang matanya itu ngembang air mata tapi nggak jatuh. Kadang-kadang di dahinya ini keluar apa yang namanya keringat. Ini ciri orang yang husnul khotimah. Bini kita nangis, anak-anak kita nangis, mantu kita nangis, cucu kita nangis, tetangga kita nangis, orang yang dekat-dekat kita menangis, tapi kita menghadap Ilahi penuh dengan senyum. Subhanallah. Orang nggak tahu. Kalau bisa lompat, kita lompat. Belum lagi bidadari udah berjejer nungguin kita. Ya salam. Ustaz Hafiz ya. Bidadari dan nungguin kita itu berjejer tuh. Subhanallah. Di sebaliknya, kalau kita nggak siapin amal kita, sekarang kita malas ibadah kepada Allah. Ya. Muamalah kita nggak bagus, sering berbuat zalim sama orang, berbuat zalim sama orang tua kita, berbuat zalim sesama muslim, sesama mukmin, karena urusan dunia. Bukan lagi yang namanya kebahagiaan, kesenangan yang Allah perlihatkan, justru hal-hal yang menakutkan. Saya mengajar di perguruan Islam Asyafiyah cukup lama. Hampir 25 tahun lebih dah, 26 tahun kali ya. Di sekolah di Aliyah. Saya punya kawan namanya, masih hidup juga. Ki Lutfi Abdurrahman, ayahnya Muallim Abdurrahman, satu angkatan dengan Habib Abdurrahman As-Sagab. Lu ngajinya beliau sama-sama orang alim. Ini Ustadz Lutfi ini punya tetangga. Hobinya tetangganya ini ngapain? Ngadu ayam. Tuh yang namanya ayam, apa namanya? Ayam Bangkok. Banyak banget di rumahnya. Ya, di rumahnya, orang hobi kan susah ya. Di samping hobi dia ternak, dia sering ngapain? Ngadu ayam. Ngadu ayam. Udah tua, biar tua juga masih demen ngapain? Ngadu ayam. Allahu Akbar. Waktu sakit menjelang sakaratul maut, apa itu? Teriaknya panas. Dia di tempat tidur kayaknya dia blok kayak ayam berantem. Tuh. Sampai itu dipegangin kagak bisa. Dia kata Ustadz Lutfi, katanya Ustadz Nasir dibilang gitu, sampai jatuh tuh dari tempat tidur jatuh ke bawah. Kayak ayam berantem bagaimana? Tuh, sampai kayak itu lagi sakaratul mautnya itu. Gelisahnya kayak apa? Allahu Akbar. Kayak ayam berantem, hadirin sekalian. Ani bilang, mana ada orang sekarat begitu. Hak nih Ustaz Nasir katanya, aneh ngomong. Tangga aneh. Bukan begitu ya. Ya Rabb.
Itu kayaknya begitu tuh. Allah perlihatkan. Rupanya yang Allah perlihatkan orang ayam lagi pada berantem mulu kali. Bisa juga dia lagi diapain tuh? Lagi dipatokin ayam dia tuh. Allahu Akbar. Tuh ayam itu diadu-adu kan buat judi juga aja. Biasanya kan begitu ya. Itu. Sampai kayak begitu hadirin sekalian. Lagi sakaratul mautnya susah. Subhanallah. Tuh ya. Begitu luar biasa. Ada saya punya kawan guru saya juga. Syekh Iming, Garut. Ada orang Garut gak di sini? Nggak ada orang Garut di sini. Nggak ada ya. Dia seorang ulama besar. Dipanggil Syekh Iming ya. Itu beliau termasuk Syekh Thariqah At-Tijani. Ya, salah satu imam-imamnya deh Thariqah At-Tijani. Luar biasa. Ketika 2 hari menjelang ajalnya itu, ini saya punya kawan, guru saya juga, kawan saya juga, sama-sama berjuang ngajar ya, sama-sama di masjid-masjid dakwah ke sono kemari. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau termasuk muridnya nih di Garut, di ulama juga. Jadi waktu menjelang ajalnya itu 2 hari, anak-anaknya yang di mana-mana disuruh pulang. Santri-santrinya yang sudah cukup lama disuruh kumpul di pesantren. Kumpul di pesantren. Ya, bercengkrama ya. Pas menjelang ajalnya itu 2 hari sebelumnya nih udah kumpulin semuanya. Pas hari menjelang ajalnya banyak santrinya banyak. Yang udah jadi kiai semuanya ya, asatis itu misalnya. Dia ambil celentang sambil ngobrol. Dia ngomong sama anak-anaknya itu udah sampai Kriteruh. Tuh udah sampai di dengkul tuh. Dingin kakinya. Terus dia bilang, terus naik ke atas. Kalau pun pakai bahasa Sunda, saya nggak bisa bahasa Sunda ya. Terus sampai di pusar. Dingin. Terus jalan kan turuh. Subhanallah. Terus sampai di leher sini. Dia ngomong sama anak-anaknya. Sebentar lagi udah sampai di sini, dia bilang gitu, merem jadi. Angkat aja tangannya nih. Angkat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kayak begitu. Mau meninggal aja udah tahu dia, ya. Allah kasih tahu, subhanallah. Jalannya ruh dia bisa ceritain tuh sama orang yang hadir, yang melingkar di sekitarnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini orang-orang saleh hadirin sekalian. Kenapa? Kesenangan yang Allah berikan. Itu yang saya katakan tadi. Boleh orang yang dia tinggalkan menangis, tapi dia menghadap Allah, ya, penuh dengan kebahagiaan. Tapi kalau gak kita siapkan amal kita, orang yang akan kita tinggalkan di sekitar kita nangis. Karena akan kita tinggalkan, dia juga menangis saking takutnya melihat azab yang Allah perlihatkan. Na'udzubillah subhanallah. Dia ketakutan kalau bisa lari, dia lari aja sekalian. Tapi enggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Subhanallah. Nah, banyak menangis kita. Menangis kita itu bukan karena ini, bukan karena itu, karena takut kepada Allah, takut azab Allah, takut terputusnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai murka Allah yang Allah turunkan sama kita itu. Jadi yang namanya husnul bisara itu al-khairu, kebaikan alladzi yataghayyar bihi bisrul wajhi, yang bisa merubah dengan yang namanya kebaikan itu raut wajah seseorang min ajlil farah, karena saking gembiranya tuh. Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, birridha, dengan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Biqusuli ridahu ta'ala, dengan berhasil mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa birru'yati lidzatihi, dan dengan bisa melihat kepada zat Allah Ta'ala min ghairi muqabalah, sekalipun tanpa muqabalah, tanpa berhadapan. Wa ziyaratil malaikati, dan berziarahnya para malaikat. Subhanallah.
Jadi yang pada ziarahin kita itu para malaikat, orang-orang saleh, orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, orang yang banyak menangis ya. Ketika hidup di dunia ini, nanti mereka akan diziarahi oleh para malaikat. Wa iyyahu wa ziyaratil malaikati iyyahu kepadanya. Wa ziyadatil fadilah ay al khair, dan bertambahnya terus yang namanya keutamaan. Karunia Allah terus bertambah, bukan berkurang. Tapi kalau sekarang kita banyak tertawa, besok kita akan menangis di sana hadirin sekalian. Orang yang sekarang banyak menangis, nanti di akhirat dia akan banyak tertawa. Sebaliknya, paradoksinya, orang yang banyak tertawa di dunia ini, suatu saat nanti dia akan menangis dan menangis, sementara orang bersukaria. Allahu Akbar. Nah, oleh karenanya kalau kita menyaksikan, melihat depan kita banyak orang yang bersukaria terus, hidupnya penuh dengan tertawa, yang kadang-kadang sampai terbahak-bahak, lupa daratan, ini udah pengaruh setan. Ad-dohdohaku minas syaitan. Orang yang tertawanya terbahak-bahak itu sudah dirasuki oleh yang namanya siapa? Setan. Jangan terpengaruh tuh, jangan terpengaruh tuh. Ya dalam artian bukan gak boleh tertawa, sah-sah aja tertawa, jangan berlebihan. Tertawanya Nabi adalah at-tabassum. Ya ini tersenyum. Subhanallah. Nah, hadirin rahimakumullah, habis bab yang ke-9. Kita akan masuki bab yang ke-10. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta